pertemuan tersebut kan sudah dijelaskan bahwa Pak Jokowi membahas dan memberikan arahan kepada Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir untuk memajukan, membangkitkan industri pertahanan. Jadi tidak masalah. Kalaupun ada pembicaraan politik, PKB pun tidak ada masalah karena silaturahmi dan pembahasan komunikasi politik memang penting untuk dilakukan. Tetapi tidak ada hubungannya dengan persoalan capres dan cawapres karena setiap pembahasan mengenai cawapres itu PKB akan selalu dilibatkan. Ya sebenarnya kalau Caimin sih biasa-biasa aja, tapi memang perlu disampaikan di publik bahwa di internal PKB banyak teman-teman yang punya hitungan sendiri melihat pilpres itu. Ada yang ingin cepat, ada yang ingin berjalan slow motion aja, atau bahkan ada yang ingin sangat cepat prosesnya. Nah, tapi intinya dari semuanya adalah kita ingin sampaikan secara terbuka dan disampaikan juga dalam harlah kemarin bahwa proposal PKB tunggal, yaitu Gus Imin maju dalam Pilpres 2024 dimanapun koalisinya. Kalau bahasa dari PKB kan Gus Imin siap menjadi cawapres Pak Prabowo. Jawaban dari Gerindra yang saya tangkap tadi adalah Gus Imin akan dimintai persetujuannya atau masukannya kalau ada nama cawapres yang akan masuk dari siapapun. Di sini kan nggak ketemu loh, kira-kira intinya begitu gitu ya. Jadi ya pada akhirnya kan ketika berbicara persahabatan ya sudah pasti kesamaan platform dengan mudah lah bisa dijelaskan. Tetapi ketika berbicara koalisi pilpres itu kan target terbesar, apalagi pemilunya serentak, adalah menempatkan sosok capres atau cawapresnya ini benar-benar menjadi cawang, bukan hanya menjadi followers. PKB tolak Erick berpasangan Prabowo, pengamat BPR strategi Jokowi kendalikan Caimin. Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali memberi sinyal ingin menduetkan Prabowo Erick. Jokowi membawa kedua menteri itu belusukan bareng ke Malang, Jawa Timur. Jokowi seakan-akan ingin memisahkan Prabowo Muhaimin Iskandar, padahal sudah ada komitmen Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk memaketkan keduanya. Tinggal tunggu momen kapan deklarasi. Namun upaya Jokowi mempertemukan dua menteri ini bukan kali pertama. Keduanya pernah dipanggil bersama dalam satu meja di Istana Negara. Hal ini dinilai sinyal-sinyal bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu ingin ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto berpaket dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Keduanya sama-sama dalam satu lingkaran Jokowi. Analisis politik Universitas Hasanuddin, Profesor Sukritama menilai pemandangan ini memang biasa, jadi sinyal dari Jokowi untuk memaketkan keduanya sebab Jokowi telah menyatakan akan cawe-cawe. Menurut Sukri, apa yang dilakukan Jokowi inilah bagian dari political symbol dalam politik, sehingga bisa jadi memang itu yang diterapkan katanya pada Senin. Di sisi lain, bisa jadi Jokowi sedang memberi pesan bahwa walaupun tidak berpaket, Prabowo dan Erick tetap satu visi sama dengan Jokowi. Apalagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga hadir, jadi yang jelas mungkin bagi Jokowi keduanya direstui. Cuma mana yang paling direstui tentu ada di Pak Jokowi. Kita hanya menebak dari sinyal-sinyal yang diberikan ibunya. Sinyalnya sampai saat ini keduanya masing-masing saling berimbang. Jokowi sinyal ke Ganjar dan juga ke Prabowo. Hanya saja karena hanya saat ini yang sedang seru adalah cawapres sehingga Jokowi terlihat dalam waktu terakhir sering memunculkan Erick dibanding nama lainnya. Misalnya PDIP yang sudah mengerucutkan 5 bakal cawapres yaitu Erick Thohir, Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar atau Caimin, Agus Harimurti Yudhoyono atau Ahy dan Andika Perkasa. Itu juga bagian dari upaya yang ditunjukkan Jokowi bahwa yang manapun itu tidak ada masalah, kata Sukri. Masalah harus endorse siapa atau pilih siapa nantinya itu akan dilihat di akhir, sebab Jokowi dalam berbagai kesempatan masih selalu mengatakan kondisinya belum jelas. Projo juga meskipun cenderung ke Prabowo, ia juga mengatakan sekarang belum jelas semua, sehingga masih perlu dibaca dalam kerangka yang lebih besar lagi, jelas Sukri. Bisa jadi juga, kata Sukri, Jokowi masih ingin melihat yang mana paling cocok untuk meneruskan visinya. Erick adalah satu figur cawapres yang potensial, peluang keterpilihan Erick pun besar. Dalam salah satu hasil survei, dipasangkan dengan siapapun ia selalu memenangkan pasangannya.
Jadi Erik adalah kandidat cawapres yang paling kuat saat ini. Jabatan BUMN dan PSSI menjadi modal kuat Erik yang memberikan efek elektoral, terutama semangatnya dalam membesarkan PSSI, khususnya sepak bola Indonesia, karena bola bisa diterima semua kalangan, kata Dekan Visip Unhas itu. Sementara analisis politik Unismu Luhur Priyanto menilai dukungan ganda Jokowi belum sampai di titik akhir, termasuk upaya Jokowi memasangkan Prabowo Erik. Sejauh ini manuver yang dilakukan Jokowi merupakan bagian dari konsolidasi kekuatan di luar kepentingan PDIP dan Ganjar. Dalam kasus dukungan pada Prabowo Erik bisa menjadi strategi Jokowi untuk mengendalikan Caimin dan PKB, kata Luhur. Selama ini Caimin dan PKB merupakan kekuatan politik paling fleksibel yang bisa diterima dan dibutuhkan semua poros koalisi. Tetapi dengan menghadirkan Erick Thohir sebagai kompetitor, maka Caimin dan PKB bisa menegosiasi ulang posisinya di koalisi Gerindra-PKB. Jokowi bisa mengatur posisi terbaik bagi Prabowo Caimin meskipun tidak harus berpasangan di Pilpres. Secara umum, kata Luhur, sekarang ini Jokowi sedang memainkan politik stick and carrot, memberi kompensasi pada kekuatan yang mengikuti langkah-langkahnya sekaligus akan menghukum kekuatan politik yang tidak tertib padanya.